Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, mengajar di UPTD SPF SDN Sucolor 2. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1, Program Pendidikan Agama Islam, Winsa Sunan Ampel Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 0621 08 24031. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi tentang sholat Jumat kelas 4 pada SDN Sucolor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak Guru. Gimana kabarnya sekarang hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar Biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya. Ini ya. Sekarang kita pelajaran agama Islam GAI. Sebelum itu Pak Guru akan mengecek kehadiran dari anak sekalian. Abida Citra Pramita, Hadir. Afika, Hadir. Ahmad Fauzan, Ada. Akbar Ramadhani, Hadir. Alfiatus Sadat. Sakit. Sakit? Ya. Kenapa? Sakit? Sakit apa? Sakit gigi. Oh. Devika, Ya. Dewiyatul Khofiyah, Vina Alfiana, Hadir. Hilatul Badriyah, Ikrimah, Irsyad, Sakit. sakit. Ya. Lida Maulidia, Hadir. Muhammad Delvin, Hadir. Muhammad Fahmi Syaiful Yusuf, Hadir. Muhammad Wafid, Hadir. Najwatul Khairus, Hadir. Putri Dia Amanda, Zahira Salsabila, Hadir. Siti Inaya, Hadir. Siti Zakia Dukis, Sakit. sakit. Ya. Siti Khalindar Zahra, Hadir. Winda Aliansa Pradani, Hadir. Muhammad Ali Fatur Rahman. Hadir. Yang penting kita gerakan sudah masuk. Sebelum kita ke materi, mari kita berdoa dulu. Siapa? Buka kelasnya berdoa. Ya, oke. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Allahumma alhimni rusdi wa a'idani min syarrin nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kalian di musim hujan ini kalian harus lebih disiplin lagi. Jadi jika sudah pulang sekolah, silahkan langsung pulang, tidak usah mampir-mampir. Gak usah pergi ke rumah temannya, langsung pulang, takut kena hujan. Setelah kena hujan, baju basah, ya, bisa sakit, bisa apa lagi? Ya pokoknya bisa sakit, bisa kehujanan. Jadi besok harinya bisa sakit, bisa tidak masuk sekolah. Jadi upayakan kalau kalian pulang sekolah langsung pulang. Mari sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
warga negara Indonesia harus tetap berkuat patriot kita, jadi warga negara yang gigih, disiplin, semangat yang tinggi. Terus sekarang anak sekalian, kita tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tata cara sholat Jumat dengan baik dan benar ya. Sebelum itu kita ingat kembali pelajaran yang sebelumnya, yang mana kita belajar tentang ciri-ciri orang yang sudah balik. Ya, ingat kan? Kalau yang laki, tapi mau tanya yang laki, ciri-ciri orang yang sudah balik gimana? Yang laki, Pak tanya. Mimpi basah. Terus apa lagi? Yang kalian tahu? Ciri-ciri orang yang sudah balik. Tubuhnya jengkur ya. Terus yang perempuan? Haid. Terus apa lagi? Apa ciri-cirinya? Yang besarnya bagian tubuh yang tidak menyentuh seperti itu ya. Terus apa kewajiban kita jadi orang yang sudah balik? Tentang sholat, wajib kita melaksanakan sholat. Jadi pelajaran hari ini yaitu tentang sholat Jumat. Tapi kita sholat dulu. Apa itu sholat? Sholat itu termasuk apa anak? Rukun Islam. Yang keberapa? Yang kedua. Rukun Islam yang kedua. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Makanya kita perkuat sholat kita perkuat ibadah kita, yang mana kita itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sekarang bahasan sekarang yaitu tentang sholat Jumat. Sholat Jumat. Nah, mengapa kita harus sholat? Beribadah ya. Mengapa kita harus sholat? Karena kita umat Islam. Terus apa lagi ya? Termasuk rukun Islam. Jadi kita harus wajib sholat, terutama yang sudah balik. Usia balik itu usia berapa? Kalau yang laki-laki antara 12 sampai 15. Kalau yang perempuan 10 sampai 15. Itu hampir sama, cuma perbedaannya kalau yang perempuan itu dari 10 sampai 15. Itu. Sekarang tentang mengapa kita harus sholat. Terus pengertian dan hukum sholat. Memang tadi bilang bagus, sholat itu wajib. Hukumnya fardhu ain, wajib bagi seorang laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sholat Jumat wajib bagi kaum muslimin. Jadi yang diwajibkan hanya orang muslim. Kenapa? Karena jadi bila perintah Allah Subhanahu wa taala itu wajib bagi umat Islam. Seperti itu saja ya. Terus syarat wajib sholat Jumat harus beragama Islam. Kenapa kalau harus beragama Islam? Kalau orang Kristen tidak boleh sholat karena bukan dalam aturan-aturan orang Islam. Jadi agama-agama lain tidak boleh.
kita yang beragama Islam wajib dalam keislaman kita. Terus yang rukun dan sunnah sholat Jumat. Rukun yaitu niat, harus berniat, terutama yang laki ya, ingat ya. Terus berdiri bagi yang mampu, kalau tidak sakit harus berdiri. Jadi kalau kita melaksanakan sholat kita harus berdiri tegak. Itu kalau tidak sakit. Umpama sakit kaki bagus, tidak bisa berdiri, boleh duduk. Karena Islam tidak memberatkan orang melaksanakan sholat. Misalkan kita itu sakit tapi suruh berdiri, itu kita dalam ajaran Islam boleh duduk, bahkan boleh kita melaksanakan sholat itu dengan tidur jika tidak mampu, seperti itu. Terus takbiratul ihram, tetap ya, takbiratul ihram seperti biasa kita laksanakan takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah, seperti itu. Rukuk dan i'tidal sama seperti sholat kita di sholat zuhur, asar, maghrib itu sama. Hanya perbedaannya kalau sholat Jumat itu dilaksanakan waktu zuhur. Tidak boleh sholat Jumat itu dilaksanakan waktu asar, apalagi maghrib. Ya, sholat Jumat itu dilaksanakan di waktu zuhur. Terus tasyahud akhir dan salam, terakhir tertib itu sama saja, kita melaksanakan sholat seperti itu. Jadi tapi kalau di dalam sholat Jumat itu ada khutbah, ada hilal, terus ada apa lagi ya? Ada khutbatain namanya, ada 2 khutbah. Jadi kita itu ada kegiatan pembacaan tasbih di sana, pembacaan selawat kepada Nabi, terus menuju ketakwaan kepada Allah, terus apa lagi? Kita itu sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Nah, sunnah-sunnahnya ya, kita itu mandi, ya, anak-anak sekalian yang laki terutama ya. Kalau perempuan itu tidak wajib untuk ke masjid. Terus coba kalian bentuk kelompok. Jadi berapa kelompok ini? 5. Ayo coba bentuk kelompok. Jadi 5 kelompok. Oke, 5 kelompok. Ini satu ini. Sudah? Coba tentukan kalian siapa kelompoknya sih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Terus dari apa yang dijelaskan Pak Guru tadi, apa keutamaan dari sholat Jumat? Masing-masing diskusikan dulu. Dari apa keutamaan sholat Jumat yang kalian ketahui. Dari penjelasan Pak Guru tadi, apa utamanya? Siapa ketuanya sini? Ya, enggak. Terus sini ketua kelasnya, ketua kelompoknya? Tidak. Terus sini Zahira. Terus yang kelompok 4 Wafid. Kelompok 5 Jani. Silakan diskusikan dengan temannya apa yang dijelaskan sama Pak Guru tentang keutamaan sholat Jumat. Silakan kita berdiskusi. Ayo. Empat.
selesai? Ayo, kelompok 1 maju. Dibaca apa yang kalian dapatkan dari keutamaan sholat Jumat. Ayo, siapa yang maju lebih awal? Sudah ketemu? Ayo, coba siapa yang maju? Ayo, kamu. Terus dia coba Saira maju. Coba, seperti biar temannya berani ayo. Coba perhatikan sambil lalu kalian kerjakan itu dan kalian perhatikan ini. Yang utama dalam sholat Jumat adalah mendapatkan pahala yang berlimpah. mendapatkan pahala yang berlimpah. Terus apa lagi? Hari penuh berkah. Hari penuh berkah, betul. Terus. Oh ya sudah, semuanya 2 ya. Sudah, terima kasih, tepuk tangan untuk saya. Nah, ayo Ben. Siapa? Ayo yang berani lagi. Ya. Kelompok 2. Silakan maju. Ya. Keutamaan sholat Jumat adalah diampuni dosa-dosanya. Terus apa lagi? Menguat persaudaraan, silaturahmi, ya betul. Terus ya, kelompok 1. Nih ya, inilah. Mendapatkan pahala yang banyak. Terus apa lagi? Membersihkan diri, betul ya. Tangan. Kelompok 5. Apa utamanya? Sholat Jumat dikabulkan doa-doanya. Terus sunnah Nabi, ya betul. Jadi kita itu melaksanakan sholat Jumat itu banyak keutamaan dari sholat Jumat. Yang pertama tadi bilang ada akan dikabulkan semua dosa diampuni semua dosa-dosanya dari Jumat yang sebelumnya ke Jumat setelahnya. Terus kita itu akan menjalin silaturahmi di situ, hubungan persaudaraan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena di sanalah kita berkumpul bersama-sama dengan teman-teman seminggu 1 kali. Terus Dani, pernah enggak pengalaman sholat Jumat? Pernah, harus ya. Apa pengalamannya waktu sholat Jumat? Di masjid di rumah, ya. Bersama siapa? Sama teman-teman. Alif? Hah? Enggak pernah sholat? Hah? Enggak sholat? Oh, kenapa? Berbicara sendiri dengan temannya? Ya, anak-anak, keutamaan sholat Jumat itu kita tidak boleh berbicara. Pertama, di waktu khutbah ada khutbah itu tidak boleh berbicara. Kenapa? Di sanalah kita itu ada keutamaannya. Jadi fadilahnya sholat Jumat itu di sana pas berkurang. Kenapa kita tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan? Contohnya berbicara. Di sana itu fala yatakallamu ahadukum wa may yatakallam faqad lahu wa man lahu fala jum'ata lah. Jadi keutamaannya di sana habis, Pak. Kalau berbicara. Makanya harapan Pak Guru, jika kalian ke masjid bersolat Jumat tidak usah berbicara, diam. Nah, ini nanti dikerjakan setelah melihat video itu ya. Apa saja, yang mana saja yang kalian harus diisi di perkelompok dikerjakan itu. Tapi setelah lihat video ini, saksikan video ini dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat Jumat. Mari kita simak materi berikut. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khotbah. Orang yang berkhotbah disebut khotib. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khotbah Jumat, yaitu sebagai berikut: memuji Allah, berselawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khotbah, berdoa untuk kaum mukmin pada khutbah kedua. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat Jumat bagi musafir? Musafir adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Seorang musafir yang pada hari Jumat sedang berada dalam perjalanan atau singgah untuk sementara waktu di suatu daerah yang jaraknya sudah melebihi ketentuan minimum jarak bepergian, maka menurut ketentuan Islam ia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan tetap wajib melaksanakan sholat zuhur sebagaimana mestinya, dengan syarat bahwa perjalanan yang dilakukan tidak untuk hal yang dilarang Islam. Hal-hal lain yang menjadi sebab untuk seseorang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh kira-kira 90 km. Kondisi dan situasi perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Materi selanjutnya, ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, Islam, balik atau dewasa. Anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Berakal, orang gila tidak wajib sholat Jumat. Laki-laki, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Sehat, orang sakit berat diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Bermukim, orang yang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat diadakan di pemukiman. Berjamaah hendaklah dikerjakan di waktu zuhur. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Apa saja amalan sunnah sebelum sholat Jumat? Mandi, bersiwak atau menggosok gigi, memotong kuku dan mencukur kumis, memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian, bersegera datang ke masjid sebelum khotib naik mimbar, sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid, perbanyak zikir dan doa sebelum khotib naik mimbar, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Berikut ini tata cara sholat Jumat secara singkat. Dimulai dari membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi, memakai pakaian yang bersih, segera pergi ke masjid. Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi atau membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan. Khatib naik mimbar mengucapkan salam. Muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib menyampaikan khutbah. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah perhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap. Setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf serta mengisi saf yang masih kosong. Cara mengerjakan sholat Jumat dilakukan dengan awal niat sholat Jumat dan diakhiri dengan salam. Berikutnya sholat Jumat. Usolli fardul jumu'ati ra'ataini mustaqbilal qiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Jumat 2 rakaat seperti menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat.
Dianjurkan pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Materi selanjutnya, keutamaan sholat Jumat. Menghapus dosa di antara dua Jumat. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat pahala puasa dan sholat setahun, mendapat pahala yang besar seperti berkurban. Nah anak-anak, itu tadi fikih materi sholat Jumat. Semoga anak paham dan bisa melaksanakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah tadi sekilas video tentang sholat Jumat. Nah, dulu kan sudah menjelaskan tadi tentang keutamaan, tentang hal-hal yang perlu dilakukan sholat Jumat ya. Kalian coba isi itu setelah menonton video tadi. Diisi LJK-nya tadi. Ya. Dikasih garis itu. Kerjakan berapa itu? Ini langsung. Ya, garis. Ya. Sesuaikan itu dijodohkan dengan yang mana tentang sunnah-sunnah dalam sholat Jumat, syarat-syarat sholat Jumat, rukun khutbah Jumat, yang mana saja itu kalian dicari. Setelah melihat video tadi, kalian tentunya bisa mengerjakan soal yang ini. Dari mana? Terus kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Ketua kelompoknya yang mengumpulkan. Ini diisi semua, mana kok hanya satu? Nah, yang seperti ini ya, diisi semua ini seperti ini. Dijabarkan. Terus kewajiban sholat Jumat apa saja? Cari kalian di situ. Kira sudah? Belum. Baik, anak-anak sekalian, dari tadi kita sudah banyak melihat video dan dijelaskan oleh Pak Guru. Kita telah melaksanakan memberikan lembar kerja pada kalian, yaitu tentang halaman-halaman dalam sholat Jumat apa saja. Halaman-halamannya sholat Jumat apa saja? Sakit, apalagi? Hujan deras, terus apa lagi? Perjalanan. Terus sunnah-sunnah di dalam sholat Jumat, hari Jumat apa saja? Mandi, menggunakan pakaian yang rapi, apa lagi? Terus memakai wangi-wangian, terus apa lagi? Berjalan kaki, terus apa lagi? Memakai parfum, berbaju baju putih. Terus syarat sah sholat Jumat apa saja? Harus laki. Terus apa lagi? Usia balik. Terus apa lagi? Gerakan sehat. Jadi kalau gila tidak boleh sholat Jumat. Terus rukun khutbah tadi sudah di kalian isi tentang apa? Mengucapkan hamdalah. Terus apa lagi? Membaca sholawat. Terus baca syahadat, berzikir ya. Itulah bagian rangkaian dalam sholat Jumat. Anak sekalian, kita semuanya
yang utamanya yang laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Mau tidak mau kita harus melaksanakan, terkecuali kita lagi sakit tidak boleh. Kalau hanya pusing, segera tetap melaksanakan sholat Jumat. Kalau hanya hujan gerimis, jangan beralasan, hujan tidak bisa ke masjid, jangan. Kita toh bisa pakai payung. Kalau hanya hujan deras sedikit, apalagi jarak kita dekat dengan masjid, kita tetap melaksanakan sholat Jumat. Kalau yang perempuan tetap sholat zuhur di rumah, ya, bersama ibu di rumah. Setelah orang laki-laki dari masjid, kita yang di rumah, yang perempuan boleh melaksanakan sholat zuhur, boleh berjamaah dengan ibu, ya, seperti itu. Jadi kita itu akan mendapatkan manfaat dari sholat Jumat. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bisa saling silaturahmi, saling bersama di masjid dengan Pak Camat, Pak Kades, semua tokoh masyarakat tetap bersama di dalam masjid. Tidak ada perbedaan di dalam masjid, meskipun ada Pak Presiden, tidak akan di dalam tempat lain, mesti tetap di dalam masjid. Jadi itulah pelajaran tentang sholat Jumat dan keutamaan di depannya. Cukup sekian ya untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi kalian, terutama yang laki-laki. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Audio Jungle.